Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umaira Aisyah dengan nomor urut 12 dengan NIM 1942301. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian saya pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Pada pertanyaan yang pertama, apa yang Anda pahami dari PI, PBP, NPV, IRR, dan ARR? Jelaskan bagaimana kelima indikator di atas dapat meyakinkan investor dalam melihat keuangan sebuah bisnis. Jadi yang pertama itu ada PI atau Profitability Index. PI atau Profitability Index merupakan metode yang menghitung perbandingan antara nilai sekarang, penerimaan kas bersih di masa yang akan datang, dengan nilai sekarang investasi. Metode ini juga merupakan metode menghitung perbandingan antara jumlah present value nilai arus kas dengan nilai investasi dari proyek. PI atau Profitability Index dikenal sebagai perhitungan untuk melihat rasio laba investasi. Indikator dari metode PI ini dapat meyakinkan investor jika nilai dari hasil perhitungan yang didapatkan lebih dari 1, maka bisnis tersebut dapat dikatakan layak untuk diinvestasikan. Nah, yang kedua itu ada PBP atau Payback Period. Payback Period adalah periode di mana kita bisa membayar kembali investasi yang sudah kita tanamkan dalam suatu usaha. Atau PBP merupakan metode untuk mengukur berapa lama investasi yang dilakukan akan kembali, di mana investasi tersebut dilakukan untuk pembelian aktiva tetap. Nah, indikator dari metode PBP ini dapat meyakinkan investor jika nilai modal investasi dapat kembali sebelum nilai ekonomis aset berakhir, maka investasi tersebut dapat dikatakan layak atau dapat diterima, dan begitu pun sebaliknya. Dengan contoh, misal kita mengeluarkan uang sebesar 100 juta, maka berapa lama waktu agar uang yang sudah dikeluarkan tadi dapat kembali lagi kepada pemilik bisnis. Jika pengembalian investasi lebih cepat dari umur investasi, maka bisnis tersebut sudah dapat dikatakan layak dari sisi keuangannya. Nah, yang ketiga ada NPV atau Net Present Value. Net Present Value merupakan metode untuk menghitung atau perkiraan laba yang akan didapatkan dari usaha proyek atau dari penanaman modal yang telah dilakukan. Nah, untuk melihat indikator dari metode NPV ini dapat meyakinkan investor jika nilai hasil perhitungan yang didapatkan bernilai positif. Karena jika hasil yang didapatkan bernilai positif, maka menandakan bahwasannya suatu usaha atau proyek bisnis tersebut mengalami keuntungan. Karena jika bernilai negatif, maka menandakan bahwasannya bisnis tersebut mengalami kerugian, dan itu dapat dikatakan bahwa bisnis tersebut belum layak. Nah, yang keempat ada IRR atau Internal Rate of Return. IRR adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga. Idealnya, investasi dapat dilakukan apabila rate of return-nya lebih besar daripada laju pengembalian ketika kita melakukan investasi di tempat lain. Indikator dari metode IRR ini dapat meyakinkan investor jika nilai IRR lebih besar dari bunga pinjaman kredit. Dengan contoh, misal seorang pemilik bisnis melakukan pinjaman kredit dengan bunga 14% dan berdasarkan hasil perhitungan internal rate of return dari bisnisnya ternyata bernilai 61,38%, maka bisnis tersebut dapat dikatakan layak karena memiliki tingkat pengembalian IRR yang lebih besar dari nilai bunga pinjaman kredit. Yang kelima ada ARR atau Accounting Rate of Return. ARR adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi, yang pada dasarnya adalah mengukur pendapatan atau laba tahunan yang diharapkan dari suatu investasi. Atau ringkasnya, ARR adalah menghitung berapa banyak uang yang akan dikembalikan ke investor. Indikator dari metode ARR ini dapat meyakinkan investor jika nilai dari hasil perhitungan yang didapatkan menunjukkan bahwa penghasilannya dari bisnis tersebut cukup tinggi. Kemudian pertanyaan kedua yaitu
Apakah yang paling menonjol dalam menilai kelayakan SDM atau sumber daya manusia dan organisasi dalam sebuah bisnis? Jelaskan detailnya. Jadi yang pertama itu berdasarkan SDM atau sumber daya manusia. Dalam menilai kelayakan SDM, terdapat 10 hal yang menonjol. Di antaranya, yang pertama ada penarikan atau recruitment, yang kedua ada seleksi atau selection, yang ketiga ada latar belakang dan pengalaman, yang keempat ada produktivitas, yang kelima ada pelatihan dan pengembangan, yang keenam prestasi kerja, yang ketujuh kompensasi, yang kedelapan perencanaan karir, yang kesembilan keselamatan kerja, dan yang kesepuluh yaitu pemberhentian. Yang pertama yaitu ada penarikan atau recruitment, di mana penarikan ini merupakan proses untuk mencari calon karyawan yang memenuhi syarat tertentu sehingga perusahaan bisa memilih orang yang tepat. Dan yang kedua yaitu seleksi. Seleksi merupakan proses menyeleksi seluruh calon tenaga kerja yang paling memenuhi kriteria yang terdiri dari uji materi, uji kesehatan, wawancara, interview, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada berdasarkan latar belakang dan pengalaman. Dalam hal ini, memiliki latar belakang kemampuan pendidikan atau pengalaman bekerja pada bidang-bidang tertentu, atau memilih kandidat yang menunjukkan pengalaman analisis konseptual, operasional, dan praktek yang dapat diterima. Yang keempat itu ada produktivitas, di mana beberapa ciri pegawai yang produktif adalah diantaranya cerdas dan dapat belajar dengan relatif cepat, kompeten secara profesional, kreatif dan inovatif, selalu meningkatkan diri, memahami pekerjaan, dan sebagainya. Yang kelima itu ada pelatihan dan pengembangan, di mana pada pelatihan dan pengembangan ini untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang dan untuk menyiapkan pegawai siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang. Dalam aspek ini juga pengembangan bersifat luas karena menyangkut aspek keilmuan, pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kepribadian. Kemudian yang keenam ada prestasi kerja. Dalam hal ini, hasil penilaian prestasi kerja karyawan dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Kemudian yang ketujuh itu ada kompensasi. Kompensasi ini merupakan cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja para karyawan melalui kompensasi. Kemudian yang kedelapan itu ada perencanaan karir. Pada perencanaan karir merupakan semua pekerjaan atau jabatan seseorang yang telah maupun yang sedang dilakoninya. Pekerjaan ini dapat saja merupakan realisasi dari rencana-rencana hidup seseorang atau mungkin hanya sekedar nasib. Kemudian yang kesembilan ada keselamatan kerja. Dalam hal ini perlu dibina agar dapat meningkatkan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Kesehatan kerja termasuk di dalamnya adalah kesehatan fisik dan mental. Dan yang ke-10 yaitu ada pemberhentian. Dalam pemberhentian ini merupakan pemisahan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK dari suatu organisasi terhadap karyawannya. Pemberhentian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti pensiun, keinginan karyawan, kontrak kerja telah berakhir, dan sebagainya. Kemudian, untuk menilai kelayakan dari organisasi dari sebuah bisnis, maka ada dua kegiatan penting yang harus dilakukan dan harus dinilai. Yang pertama yaitu menentukan bentuk atau struktur organisasi perusahaan. Bentuk atau struktur organisasi perusahaan harus disesuaikan dengan kegiatan yang dijalankan perusahaan. Pimpinan perusahaan harus menentukan struktur organisasi yang terbaik untuk menjalankan kegiatan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Apakah bentuk organisasi ini staf atau gabungan keduanya? Kemudian yang kedua, menentukan wewenang, tugas, dan tanggung jawab setiap orang yang bekerja di perusahaan, terutama para manajernya. Jadi setiap staf itu diberikan wewenang dan tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan proporsinya. Berikut terdapat 5 proses pengorganisasian. Yang pertama yaitu melaksanakan refleksi tentang rencana-rencana dan sasaran-sasaran. Yang kedua, menetapkan tugas-tugas pokok. Yang ketiga, membagi tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas bagian atau subtask. Yang keempat,
mengalokasi sumber-sumber daya dan petunjuk-petunjuk untuk tugas-tugas bagian tertentu. Yang kelima, mengevaluasi hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang diimplementasi. Nah, jadi kita bisa melihat kelayakan dari pengorganisasian dalam suatu bisnis itu berdasarkan dari pembagian kerjanya dan berdasarkan sumber dayanya. Jadi kayak misal pada bagian manajer keuangan dia itu sudah sesuai belum dengan tanggung jawab dan haknya dan wewenangnya kayak gitu. Dan pada bagian-bagian lainnya juga seperti itu. Pada pertanyaan nomor 3 yaitu apa aspek legal yang paling penting pada bisnis frozen food yang punya cabang di setiap provinsi di Indonesia? Jelaskan detail dan kesulitan pengurusannya. Nah, jadi terdapat 7 aspek legal paling penting pada bisnis frozen food yang sudah memiliki cabang di setiap provinsi di Indonesia. Yang pertama yaitu izin edar BPOM MD. Izin ini merupakan perizinan berupa izin edar untuk produk pangan yang diproduksi oleh industri dalam negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga atau industri yang menghasilkan produk pangan yang wajib memiliki izin edar BPOM MD. Izin ini dikeluarkan oleh BPOM RI khususnya untuk setiap usaha yang menghasilkan produk pangan dengan bahan dasar susu menggunakan bahan tambahan pangan tertentu seperti pengawet, penguat rasa, pewarna, dan lain-lain, atau mengusung klaim tertentu seperti fungsi makanan sebagai makanan pendamping ASI atau MPASI, makanan untuk lansia, dan sebagainya. Izin ini dapat diberikan kepada badan usaha PT, CV, maupun perseorangan. Setiap pangan olahan baik diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar BPOM MD. Kesulitan dalam melakukan izin ini adalah besarnya biaya pengurusan izin yang membuat pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM kesulitan. Nah, yang kedua itu ada sertifikasi halal. Pada sertifikasi ini ditemukan kesulitan dalam hal pembiayaan atau anggaran cukup besar serta membutuhkan proses yang cukup lama. Nah, yang ketiga itu ada nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha atau NIB merupakan nomor identitas para pelaku usaha yang wajib dimiliki demi memudahkan proses perizinan. Cara cetak NIB juga sangat mudah asalkan unit usaha telah mendapatkan nomor induk dan perizinan usaha secara resmi dari OSS atau Online Single Submission. OSS adalah sistem perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik dan dikelola serta diselenggarakan oleh lembaga OSS. Kemudian yang keempat itu ada izin industri atau izin usaha industri, tanda daftar industri atau izin usaha mikro kecil. Yang kelima ada hasil audit sarana produksi atau piagam program manajemen risiko atau PMR atau sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Yang keenam itu ada surat kuasa untuk melakukan pendaftaran pangan olahan jika dikuasakan. Dan yang ketujuh itu ada sertifikat merek. Untuk mendaftarkan sertifikasi merek tidak terdapat kesulitan dalam pengurusannya karena dapat dilakukan secara mandiri dan online di situs merek dgip.go.id. Jadi pada aspek legal dalam bisnis ini kesulitan pengurusannya hanya pada bagian izin edar BPOM MD dan sertifikasi halal. Pada bagian izin edar BPOM MD ini dikarenakan besarnya anggaran sehingga banyak pengusaha frozen food pun yang tidak mendaftarkan izin edar BPOM ini. Dan kemudian sertifikasi halal itu juga dikarenakan anggaran dan prosesnya yang cukup lama dan mungkin sedikit membingungkan para UMKM sehingga memilih untuk tidak mendaftarkan sertifikasi halal dari bisnis mereka. Pada pertanyaan nomor 4, apa yang Anda pahami dari legalitas sebuah bisnis dilihat dari sosial masyarakat dan lingkungan hidupnya? Jelaskan dalam sebuah contoh. Jadi menurut pemahaman saya terkait legalitas sebuah bisnis itu dilihat dari sosial dan lingkungan masyarakat adalah bagaimana caranya kita bisa melihat atau dapat membuat usaha resmi atau diperbolehkan secara hukum atau aturan di sebuah daerah
Dan mengenai aspek legal atau tidaknya usaha itu berjalan akan bergantung pada bagaimana aturan itu dibuat di sebuah daerah tersebut. Selain itu, dampak dari bisnis terhadap lingkungan juga saling berkaitan erat dari aspek legalitas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.